Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik siapa Ibu? Kurang semangat. Ini kayaknya corona udah pada hilang ini sebenarnya. Segala puja dan puji hanya milik siapa? Allah. Sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih, memuja dan memuji Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, gak ada yang jawab. Gak pada lapar semua ya. Bu, orang beriman itu Bu, kalau dibacakan Quran, hatinya bergetar, lisannya berzikir sehingga mengucapkan kalimat Allah. Coba saya tes sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallah semuanya. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini bisa kita ambil sebuah substansi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ya, dzikron katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya? Sabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita semua yang hadir di sini, para bunda, para ayahanda, kita dituntut, diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Sementara Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya hari ini, beliau bersabda, Bu, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami illallah arba'un. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Apa kalimat itu? Kalimat itu yang pertama adalah subhan walhamdu wala ilaha illallah huwallahu akbar. Jadi ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Maka insya Allah apabila kita semua yang hadir di sini membaca 4 kalimat ini, maka rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama hadirkan hati kita. Sejenak kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah. Mudah-mudahan siapa saja yang sakit pada hari ini Allah berikan kesembuhan. Amin. Siapa saja yang sedih Allah berikan kegembiraan. Amin. Siapa saja yang susah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih semangat. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para guru-guru kita. Wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid apa ini? Al-Hijrah. Ya, salam kenal buat para bunda, para ayahanda yang sangat saya muliakan. Ada ustadz-ustadznya, mungkin ada imamnya yang saya juga belum kenal, Pak DKM. Alhamdulillah, terima kasih. Ada sahabat saya Mas Doni, ya, atas wasilah beliau alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan para bunda, dengan para ayahanda. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, an Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah berkata bahwasannya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalqurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi. Paham Bu? Bu, ini ibu-ibu masih hidup nggak ini? Kita doain mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, amin. Yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, amin ya Rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi, dimanapun beliau berada dan kapanpun waktunya. Jadi subhanallah Pak, ya, salah satu hikmah Maulid Nabi kita adakan, kita bisa mereview kembali akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di atas kuda beliau ingat Allah, di saat duduk beliau ingat Allah, di saat berbaring beliau ingat Allah, hatta beliau tidur sekalipun walaupun matanya terpejam tapi subhanallah hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau mau berangkat misalnya shopping ke PIM misalnya,
Jangan lupa sebelum naik mobil, sebelum naik kendaraan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Kalau di perjalanan nanti akan ada musibah malapetaka, kecelakaan dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan kita dari musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum makan. Ini sunnah-sunnah yang kecil saja, Pak. Karena ada sebuah keterangan apabila kita makan tidak mengawalinya dengan membaca bismillah, tidak membaca doa mau makan, naudzubillah min dzalik. Ternyata ada setan, maaf, yang buang kotoran di makanan kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu hikmah kita daripada memperingati Maulid Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Mas Doni tadi subuh di masjid saya di Grand Depot City juga mengadakan Maulid Nabi, Pak. Yang datang subhanallah kurang lebih 5 kali lipat dibanding jamaah yang ada di sini. Ya, dari tetangga-tetangga komplek itu udah pada hadir. Ada tim hadrohnya juga, kemudian ada remaja, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya hadir. Dari habis subuh sampai sekitar jam 7 pagi. Selesai dari sana saya siap-siap sarapan sebentar, kemudian saya silaturahim tempat saudara saya Mas Doni di Puri Bali, dan saya melanjutkan ke sini. Subhanallah. Ini adalah bulan Rabiul Awal. Artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kisah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan terharu, terseduh-seduh rindu dan ingin mengikuti daripada akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di qasidah tadi dikatakan 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai dengan adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Ini adalah sejarah kisah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di usia 11 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdagang, berniaga. Alhamdulillah, tazin Allah Subhanahu wa taala, saya dengan Mas Doni juga lagi buka usaha. Namanya Multazam Properti, konsultan jual beli properti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, aktivitas saya selain dakwah, saya juga seorang pebisnis. Kenapa kita harus berbisnis? Karena bisnis adalah perilaku atau akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di usia 11 tahun Nabi sudah pergi, Pak, ke Syam. Syam itu Syria. Ikut siapa Nabi? Nabi ikut paman atau kakek? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Nabi diajak berniaga, bersaudagar ke Syam. Jualan apa? Jualan pakaian. Singkat cerita, 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, berganti tahun, subhanallah. Nabi adalah karakter yang sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Apa itu sidik? Selalu berkata benar. Nabi tidak pernah mengkomoditikan, tidak pernah membisniskan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting juga buat kita. Kalau saya, kalau para bunda, para ayahanda ingin memulai bisnis, bisnislah yang bermanfaat buat umat. Misalnya kita buka restoran, kita buka apa Bu? Bakso, apa lagi? Misalnya kita buka pecel lele, kita buka tempat fashion misalnya, itu bagus sekali. Kenapa? Karena itu bagian daripada akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi tidak hanya sibuk berdakwah saja, tidak. Akan tetapi Nabi mengajarkan kepada kita, beliau berbisnis juga. Ya, bahkan di saat usianya kurang daripada 25 tahun, Nabi direkrut oleh siapa? Direkrut siapa, Bu? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nabi direkrut, dipercaya untuk memasarkan aset-aset Khadijah radhiyallahu anha. Singkat cerita, karena Nabi jujur, amanah dan dapat dipercaya sekaligus fatonah, subhanallah, perdagangannya Pak semakin hari semakin naik omsetnya, naik dan naik. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengulik-ngulik sebenarnya apa ini resep Muhammad. Maka singkat cerita, dari pelayannya Khadijah, salah satu pelayan dari atau asisten Khadijah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwasannya prinsip Nabi Muhammad SAW di saat beliau berbisnis, berdagang, bersodagar adalah sidik. Apa sidik? Sidik apa, Bu? Benar. Tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Fatonah, cerdas. Dan yang keempat, amanah, dapat dipercaya. Jadi kalau orang ingin bisnisnya sukses dunia akhirat, amalkan 4 ini. Yang pertama, sidik, artinya benar. Barang yang dibisniskan harus benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatonah, cerdas, artinya harus bisa melihat peluang-peluang yang ada. Kemudian amanah, bisa dipercaya. Kalau kita diamanahi oleh orang aset misalnya 1 miliar, bagaimana aset ini bisa menjadi 1,5 miliar? Kalau kita diamanahi aset ini 1 hektar, bagaimana aset ini bisa berkembang dan berkembang? Ini adalah kunci daripada bisnis Nabi kita semua ini mah. Ya. Kita doain mudah-mudahan bisnisnya lancar semua, amin. Bisnis kontrakan, bisnis bakso, pecel lele, macam-macam halal bisnis. Bahkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pebisnis yang jujur, muslim, dapat dipercaya, nanti kalau dia meninggal dunia akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para syuhada, dan dengan orang-orang yang benar. Subhanallah. Bagaimana agar kita mengetahui ilmu atau karakter bisnis Nabi? Kita buka nih kitab, namanya kitab Sirah Nabawiyah. Jadi melalui momentum Maulid Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mencintai Nabi, yang pertama kita harus membuka kembali kitab Sirah Nabi. Ada kitab Rahiqul Makhtum, itu kitab Sirah Nabawiyah. Ada Sayyid Muhammad Ramdan Al-Buti, beliau menulis kitab juga Sirah Nabawiyah. Segini Pak tebelnya Pak, hampir 2000 halaman. Supaya kita paham dengan karakter Nabi, ya, dari Nabi sebelum lahir, remaja, sampai beliau berperang, berdagang, sampai beliau wafat. Nah, di dalam kitab itu dicantumkan semua. Ngomong-ngomong, ibu-ibu sudah punya belum ini? Belum. Kalau iPhone 5 udah punya? iPhone 5 kayaknya udah ketinggalan Ustaz. Sekarang udah iPhone 6 katanya, kan? Ini buku kecil ini Bu, nggak mahal, nggak nyampe 200.000. Tapi naudzubillah min dzalik, kadang-kadang kita lupa. Handphone yang harganya jutaan, puluhan juta kita beli, tapi kitab Sirah Nabi yang berisikan biografi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita belum punya. Nah, kalau bisa melalui momentum Maulid Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buka lagi Sirah Nabawiyah. Hadirin saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita membaca kitabnya atau membaca sirahnya
Misalnya ada kitab Simtud Duror. Ini tadi baca apa tadi di sini? Hah? Apa? Ya Ulami. Itu kitab ini juga ya. Banyak banget. Ada kitab apa lagi? Ad-Dibai ya. Ada kitab Al-Barzanji. Ada kitab apa lagi? Burdah. Nah itu baik semua. Di situ dicantumkan bagaimana Nabi sebelum dilahirkan, Nabi lahir, siapa yang menyusui Nabi dan lain sebagainya. Di situ dicantumkan. Misalnya ada bait begini. Anta syamsun anta badrun. Lanjut. Anta nurun kanuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi lam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib lam alaika salawatullah alaika. Ada lanjutannya. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Ya. Lanjut. Wow, panjang banget. Dan kalau kita udah mahlul qiyam itu biasanya subhanallah merinding hati kita, merinding jiwa raga kita. Para ulama Syekh Ja'far Al-Barjandi mengatakan begini, Pak. Anta syamsun anta badrun. Engkau itu rembulan. Anta badrun. Engkau itu adalah bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Siapa yang dimaksud? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bangga memperingati Maulid Nabi ini. Kalau ada sebagian golongan saudara-saudara kita yang mengatakan Maulid bid'ah, mungkin belum sampai pemahamannya. Kalau kita buka kitab-kitab daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendapatkan gelar ahli hadis usia 15 tahun, Pak. Bu, ahli hadis usia 15 tahun. Ngomong-ngomong, ibu-ibu ini usianya udah berapa ini? Hah? 17 tahun Ustaz. Udah hafal berapa hadis, Bu? Oh, ini tawaduk semua ini, nggak mau ngaku ini, Mas. Low profile kata. Tapi saya percaya ibu-ibu yang ada di sini semuanya solehah semua. Amin. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah bulan Maulid, beliau semua kitab Maulid dibaca. Maulid Al-Barzanji dibaca, Simtud Duror dibaca, Ad-Dibai dibaca, Burdah dibaca. Singkat cerita, di akhir hayatnya beliau ini wafat. Begitu wafat dimakamkan di Makla. Makla itu, Pak, adalah salah satu pemakaman tempat ulama-ulama besar yang ada di kota Makkah. Di antaranya adalah istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah. Kiai Haji Maimun Zubair dimakamkan di situ juga. Maka begitu dimakamkan, kebiasaan daripada pemerintah Arab Saudi, biasanya kalau ada orang yang sudah meninggal dunia itu dicek, Pak. 6 bulan sekali dicek jasadnya masih utuh enggak. Begitu dicek ternyata masih utuh, 6 bulan dicek, 6 bulan berikutnya dicek lagi, 6 bulan berikutnya dicek lagi. Subhanallah, ternyata jasadnya masih utuh, seperti jasad para nabi, para ulama,
para orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini apa yang bisa kita petik? Yang pertama, kalau maulid Nabi Muhammad SAW itu haram dan sesat, maka otomatis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki jasadnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena maulid itu adalah sebuah kebaikan, di mana kita di sini silaturahim, betul apa betul? Man ahabba ajubsaqalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, kata Nabi. Barang siapa yang ingin sekali dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, makalah sambung tali silaturahim. Di sini ada silaturahim, betul apa betul? Kemudian di sini juga ada sedekah. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu DKM yang menyiapkan nih, pisang, apalagi nih, jeruk, salak dan lain sebagainya, aqua dan lain sebagainya. Ini sedekah. Sedekah ini kira-kira perbuatan baik atau perbuatan mungkar? Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke majelis taklim mendengarkan saya bertausiah, ini juga taklim. Nabi Muhammad SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Subhanallah. Ibu-ibu sedang berada di jalan Allah. Para malaikat yang ada di langit ini mendoakan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lantaran apa? Lantaran kita duduk di majelis ilmu memperingati daripada maulid Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Bu, ya. Biasa Bu, saya ceramah di mana-mana yang saya ledekin ibu-ibu. Karena kalau yang saya ledekin bapak-bapak saya dicuekin Bu. Saya ceramah di Medan, saya ceramah di Makassar, Pak, yang paling serius itu ibu-ibu. Betul atau betul? Kenapa ibu-ibu itu semangatnya 45? Meskipun sudah berangkat bangunnya sebelum subuh ya, bangun sebelum subuh sudah ngurusin suami, masakin anak dan lain sebagainya. Itu subhanallah, ibu-ibu tetap datang ke majelis taklim. Subhanallah. Ini kelihatannya wajah-wajah ahli surga semua ini. Amin. Mukanya terang-terang. Ini terang karena pakai pons atau apa ini? Alhamdulillah. Bu, ngomong-ngomong sudah kenal belum Bu sama saya Bu? Belum kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Rahmat Handoko. Kira-kira orang Jawa atau orang Medan, orang Sunda ini? Rahmat Handoko. Kira-kira orang Jawa, Sunda atau Medan? Saya ini salah satu ustadz yang akan digadang-gadangkan menjadi presiden di 2024 Bu. Kok bisa? Gak bisa. Kenapa? Rata-rata Bu, presiden di Indonesia ini orang Jawa semua. Ujung-ujungnya O semua. Betul apa betul? Insinyur Soekarno, Jawa apa Medan? Orang Jawa kan? Soeharto, Jawa apa Sunda? Jawa. Ujungnya O. Betul? Gus Dur, ujungnya nggak O, bentar banget. Kan? Habibie, nggak ada O-nya, bentar banget. Sekarang siapa sekarang? Oh, sebelum Jokowi siapa? Megawati Soekarno Putri. Jawa apa Sunda? Susilo Bambang Rahmat. Amin ya robbal. Insya Allah. Ya. Ntar kalau saya presidennya, tiap malam Jumat saya undang maulid di istana. Amin ya robbal. Tim hadroh begini saya undang di istana. Maulid, makan nasi kebuli. Amin ya robbal. Bu, saya asli dari Lampung Bu. Saya asli dari Lampung. Saya kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, PTIG. Ya, biasanya kalau orang Ciputat, orang Remboa ini udah kenal sama PTIG, betul? Bahkan ada anak-anaknya yang dinikahkan sama anak PTIG, ya kan? Banyak di sini, banyak teman-teman PTIG. Dan saya alhamdulillah S1 saya ngambil manajemen dakwah dan bisnis. Jadi aktivitas saya sekarang dakwah dan bisnis. Saya tidak mengkomersilkan dakwah saya. Maka kalau lagi begini Bu, saya tidak berharap upload. Kalau dikasih panitia alhamdulillah, kalau enggak ya kita tungguin.
Canda ini, canda. Jadi kita tidak mengkomersilkan dakwah kita. Jadi ada kalanya saya bisnis sama Mas Doni nih. Saya kadang jual beli yang gede-gede Bu. Tuh Hotel Ritz-Carlton tuh saya pegang tuh mau dijual Pak. Barangkali bapak-bapak mau beli boleh. Ya. Kemudian ada lahan TB Simatupang, itu ada Plaza Alstom. Ya, itu banyak yang mau dijual. Dan aktivitas saya alhamdulillah di bawah saya kurang lebih ada 20 orang, para ustadz, ya para santri, saya manajemen. Kita punya usaha namanya Multazam Property, konsultan jual beli sewa properti. Jadi bapak-bapak kalau mau jual tanah misalnya ada di Padang, ada di Lampung yang ratusan hektar boleh kabari saya. Nanti dari hasil penjualan bapak-bapak dapat 10%, saya 90%. Enggak. Bapak-bapak tetap dengan harganya paling bayar ke kita itu 2,5% fee agentnya. Nah itu kita dari hasil situ kita berdayakan lagi buat alhamdulillah saya lagi bangun pesantren namanya Madrasatul Quran yang ada di Lampung. Santrinya baru 70, itu santri-santri duafa. 1 bulan bayarnya cuma 15.000. Mahal apa murah? Murah apa mahal? Lampungnya tulang buang barat Pak Haji. Tulang buang barat. Iya. Ibu-ibu kalau ada mobil yang nggak digunain, nah misalnya udah mobil butut banget, udah siap dirongsokin, jangan dibuang. Boleh sedekahin ke saya nanti di modifikasi nanti buat jemput anak-anak yang ada di sana. Karena di sana kan kampung tuh Bu. Mereka kadang ada yang naik sepeda, ada yang dianterin bapaknya. Dan mayoritas orang tuanya bodoh-bodoh Pak. SD nggak lulus, kerjaannya berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore ke ladang. Nah kewajiban saya, kewajiban kita semua yang punya rezeki, yang kita menolong mereka. Dengan apa? Dengan ilmu. Insya Allah nanti kalau anaknya pada ngaji, SMP, SMA, merantau ke Jakarta itu akan putus tuh. Kemiskinan itu akan putus. Orang tuanya nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Tapi anak-anaknya insya Allah bisa ngaji. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi ke Maulid Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita suka sama Nabi, kita cinta sama Nabi, ikuti akhlak Rasul. Tadi yang pertama apa tadi? Zikir kepada Allah dimanapun kita berada. Dan sebab zikir ini Bu, subhanallah, doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah begini Bu, suatu saat ada ulama besar Pak. Ulama besar ini namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini nggak tahu kenapa tiba-tiba hatinya kerentak. Tahu kerentak ya? Kerentak itu perasaan ingin gitu. Ada kerentak ingin pergi ke kota Basrah. Kota Basrah ini salah satu kota yang ada di Timur Tengah. Singkat cerita Imam Ahmad bin Hanbal ini berangkat ke kota Basrah, nggak tahu kenapa, ya, ingin hatinya ke kota Basrah, nggak tahu kenapa, nggak ada keinginan padahal. Akhirnya beliau beres-beres, bawa pakaian, berangkatlah ke kota Basrah. Begitu berangkat ke kota Basrah, sampailah di kota Basrah, Imam Ahmad bin Hanbal ketemu masjid begini. Ketemu masjid, masjidnya di pinggir pasar. Singkat cerita Imam Ahmad bin Hanbal ngambil wudhu, begitu ngambil wudhu ikut sholat berjamaah. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah selesai sholat Pak, Imam Ahmad bin Hanbal gelar sajadah, tidur di dalam musola. Begitu tidur di dalam musola, datang Bapak DKM. Pak, jangan di sini ya tidur. Ini musola, ini masjid, bukan tempat tidur, kata Bapak DKM. Oh ya udah, saya pergi. Singkat cerita Imam Ahmad bin Hanbal pergi, pindahlah ke teras masjid. Didatengin lagi tuh sama DKM. Pak, ulah di dia. Pakai bahasa Sunda dia negornya Pak. Kalau bahasa Jawanya, ojo nang gini Pak, ojo nang gini. Iki masjid, ini masjid untuk gonduru, paham ya? Bukan tempat tidur. Ini masjid tempat ibadah. Singkat cerita Imam Ahmad bin Hanbal diusir, pergi. Nggak tahu Pak, padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini Bu hafal ribuan hadis.
ahli fikih, ulama yang sangat luar biasa. Gurunya para kiai pada zaman itu namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil pakaiannya berkemas-kemas, berangkatlah dia ke pasar. Begitu berangkat ke pasar, Imam Ahmad bin Hanbal ketemu dengan pedagang roti. Sama pedagang roti dipanggil, "Ya Syekh, tangan. Orang tua sini. Kadia merene." Ya kan? Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya menghampiri pedagang roti. Jalan dia sampai di depannya pedagang roti. "Bapak ingin istirahat?" "Iya." "Bapak capek?" "Iya." "Bapak haus?" "Iya." Singkat cerita, sama pedagang roti, "Silahkan istirahat di belakang, itu ada bangku kecil, ya cukuplah kalau buat tidur, buat rebahan." Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal tidur rebahan di situ. Tidak lama kemudian ternyata ada peristiwa yang sangat luar biasa. Ternyata pedagang roti ini, Pak, dia sambil ngaduk-ngaduk roti, sambil melayani konsumennya, selalu mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Terus begitu. Setiap ada konsumen beli roti, dia selalu begitu misalnya. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, "Bapak, sudah berapa lama sampai mengamalkan amalan ini?" Kata pedagang roti, udah puluhan tahun, Pak. Nggak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, enggak. Saya ngamalin begini, bertasbih begini sudah puluhan tahun. Imam Ahmad bin Hanbal lanjut bertanya, "Doa apa saja yang sudah diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kata pedagang roti, doa-doa saya semuanya udah dijabah sama Allah. Saya ingin punya anak yang soleh, Allah sudah wujudkan. Saya ingin punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah juga sudah ijabah. Saya ingin berangkat ke tanah suci, umroh dan haji, Allah juga sudah ijabah semuanya. Tinggal satu doa saya, kata pedagang roti, yang belum diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, apa doa yang belum diijabah? Kata pedagang roti, saya ingin ketemu dengan ulama zaman ini. Dia ahli hadis, gurunya para guru, kiainya para kiai yang ada di negeri ini. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, siapa namanya? Namanya adalah Ahmad bin Hanbal. Paham? Paham? Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal pun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perkenalkan, saya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya singkat cerita, beliau ngobrol-ngobrol dan pedagang roti tadi pun terseduh-seduh, menangis dan memeluk Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan, kalau orang sudah cinta dengan Allah, rajin berzikir lisannya, hatinya tidak pernah lalai, ya, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid, diusir dari teras masjid, ya, berangkat ke pasar, hanya ingin apa? Allah menggerakkan hati Imam Ahmad bin Hanbal supaya doa dari pedagang roti tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ibu-ibu kalau lagi masak jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan ada 2 kalimat yang sangat dicintai Allah yang akan memberatkan timbangan, ya. Kalimat ini pun sangat ringan diucapkan. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semuanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ini, Bu, kalau kita baca ringan diucapkan, akan tetapi sangat dicintai Allah dan nanti akan memberatkan amal timbangan kita di hari kiamat.
Kalau kita sudah wafat semua nih, ibu-ibu, bapak-bapak kita semua udah wafat, nanti ada namanya yaumul mizan. Amal ibadah kita akan ditimbang. Siapa yang berat amal kebaikannya, maka dia subhanallah akan beruntung. Siapa yang berat amal keburukannya, semasa hidupnya banyak jahatnya, banyak nyakitin hati orang, kerjaannya mabok, gak mau bayar zakat, gak mau sholat, durhaka sama suami, durhaka sama istri, durhaka sama orang tua. Nanti orang-orang yang begini akan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, salah satu pesan Nabi buat kita semua adalah addibu auladakum ala thalathatin khisalin. Ya, ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabinya. Jadi anak-anak kita kalau bisa di saat maulid kita ajak, Bu. Remaja-remaja kita ajak. Naudzubillahi min dzalik. Tadi sahabat saya sempat cerita, beliau OTW dari Condet menuju ke Grand Depot City sekitar jam 3 malam. Itu ada 3 anak muda, Bu, dibonceng ya, berboncengan dengan 1 motor. Yang satu ini laki-laki di depan, yang kedua perempuan di tengah, dan yang ketiga ini laki-laki di belakang. Artinya apa? Kita sebagai orang tua di tengah kota metropolitan Tangsel, Depok, Jakarta dan sekitarnya ini sangat rawan sekali dengan pergaulan bebas, dengan narkoba dan lain sebagainya. Kita harus jaga anak-anak kita. Ya, kita jaga, kita bentengi mereka dengan akidah-akidah yang benar. Saya punya jamaah, Bu, bapaknya hakim di BSD. Bapaknya hakim tinggi di BSD. Ya, ibunya rajin datang ke masjid, rajin majelis taklim. Tapi naudzubillah min dzalik, anaknya ini pernah dibaptis. Dibaptis dan sampai keluar daripada agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau sudah begini, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah ayah dan ibunya. Jangan sampai kita rajin ke majelis taklim, anak-anak kita biarkan tuh keleleran di pinggir jalan, bergaul dengan orang-orang yang gak jelas. Naudzubillahi min dzalik. Maka Nabi berpesan, adibu auladakum ala thalathatin khisalin. Didiklah anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama, mencintai nabinya. Ajarkan tentang akhlak Nabi, bacakan anak-anak kita itu dengan kisah-kisah Nabi, dengan sirah-sirah nabawiyah. Supaya apa? Supaya mereka mengenal nabinya. Siapa istri Nabi, siapa anak Nabi, Ummu Kulsum, siapa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini kita kenalkan. Karakternya bagaimana? Kalau karakternya baik, nanti lama-lama anak itu akan mengikuti karakter Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ajarilah anak-anak kalian agar mencintai keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi kalau memang yang ada garis keturunannya adalah para habaib. Tapi kalau keluarga Nabi yang tidak ada garis keturunannya adalah para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang mensyiarkan, yang ikhlas mengajarkan agama. Cintai mereka. Kenapa? Man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani fama'wallahu fil jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan Nabi. Barang siapa yang memuliakan Nabi, maka dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Dan yang terakhir, pada bunda, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tilawatil Quran, dan membaca Quran. Ajarin anak-anak kita baca Quran. Ibu-ibu baca Quran setelah subuh, Bu. Kalau setelah subuh biasanya aktivitasnya apa, Bu? Minimal habis subuh bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran. Surahnya apa? Surah Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes banget. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an
Shadaqallahul azim. Ibu-ibu setelah sholat subuh baca dulu Bu Waqiah. Bapak-bapak baca dulu Pak Waqiah. Karena baca Quran ini nikmat banget Pak. Satu huruf dibalas sama Allah 10 kebaikan. Subhanallah. Jadi kalau umur kita nih udah segini belum khatam Quran, waduh, pahalanya masih dikit banget. Kalau kita 24 jam Allah kasih buat kita, kita hanya baca Quran mungkin 1-2 ayat, aduh, sayang banget. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, Allah akan lipat gandakan. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan la aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi lam satu huruf, alif satu huruf, dan mim satu huruf. Coba sekarang kita baca dulu. Surah apa enaknya? Surah apa Bu? Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kompak ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, itu udah berapa huruf tuh Pak? Bu, berapa huruf Bu? Al-Fatihah berapa huruf? Wow, udah banyak banget. Bismillah aja 19 huruf. Dikali itu satu hurufnya 10. Subhanallah. Jadi anak-anak kita ajarin tuh baca Quran. Kalau memang di sini mungkin ada lokasi, buka rumah Quran. Ya, saya punya jamaah di Bintaro sektor 9 tuh mereka buka rumah Quran. Masjid Nurul Qalbi itu subhanallah. Mereka panggil tuh anak-anak dari daerah-daerah dari timur sana, ada NTB, ada Lampung, macam-macam, mereka berdayakan. Ya, ada rumah tahfiz, mereka panggil ustaz dari Jawa, dan di situ anak-anak pada menghafal Quran. Subhanallah. Kalau di masyarakat kita, di rumah kita ada bacaan Quran, kita akan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk para ayahanda dan bunda semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesempurnaan, kebenaran hanya milik Allah. Salah dan khilaf datangnya dari Al-Fakir pribadi. Buat Bapak Ibu yang ingin mendengarkan tausiah-tausiah dari Al-Fakir, bisa buka di channel YouTube Al-Fakir, namanya Rahmat Handoko. Di situ banyak tausiah-tausiah dan ada beberapa rumah-rumah mewah yang sedang dipasarkan. Jangan lupa sebelum membuka YouTube-nya, klik tombol loncengnya dan di subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.